Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah memasuki ibadah tengah bulan yang kedua secara online. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Marilah kita dengan semangat yang baru setiap hari kita senantiasa selalu menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian untuk mengangkat pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau boleh mengumpulkan kami untuk dapat beribadah dalam ibadah tengah bulan. Engkau yang boleh menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan dan boleh mengisi kembali kehidupan kami dengan firman yang menolong kami untuk boleh melihat Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan menolong kami ya Tuhan untuk memiliki kepekaan seperti Engkau. Dan biarlah kami sendiri ya Tuhan boleh ditolong ya Tuhan dalam kondisi keadaan kami dimanapun kami berada, kami tetap setia dan kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan dan beribadah pada hari ini, dan kami serahkan seluruh doa, pergumulan, keluh kesah, sukacita kami, juga ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Engkau saja ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ferdi Sulaiman. Tema kita hari ini adalah memiliki jiwa yang lain. Kita akan belajar bagaimana seorang Kaleb mempunyai kehidupan dan kepemimpinan.
dan apa juga rencana Tuhan di dalam kehidupan Kaleb. Mari kita menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau
Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah Lampu Hati GKI Cipinang Elok. Kita berjumpa secara online karena gereja-gereja masih belum boleh beribadah secara tatap muka. Tetapi kita bersyukur karena kita berada dan hidup di dalam abad ke-21 yang juga dikenal sebagai abad teknologi yang sangat canggih, sehingga kita bisa mengadakan ibadah secara online atau daring seperti ini. Mari kita sama-sama mengawali dengan doa persiapan sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Allah yang Maha Besar, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah segala urusan, kesibukan, tetapi juga kondisi wabah corona yang saat ini masih merajalela, kami diberi kesempatan untuk bersaat teduh, berdiam diri, khususnya bersekutu dengan Tuhan dan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mencari hadirat-Mu ya Bapa, memohon pimpinan dan kuasa pekerjaan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh kami hayati dan mengerti, tetapi juga menjadi panduan dan pegangan bagi kami umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kami mau berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mengenal lebih dekat seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang bernama Kaleb. Kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 1 sampai dengan 24. Bilangan pasal 14, ayat 1 hingga 24, saya akan membacakannya sebagai berikut. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir,
Padahal Engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awan-Mu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sampai di situ saja pembacaan di dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 1 hingga 24. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Siapakah Kaleb itu? Apakah kita kenal dia? Di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama, ada banyak sekali nama. Tokoh-tokoh orang yang telah tampil di dalam panggung sejarah, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dan dari sekian banyak tokoh yang ada, yang kita tahu dan kita kenal hanya segelintir, terbatas hanya beberapa orang saja. Saya percaya kita semua kenal dan tahu Adam dan Hawa. Kita semua tahu dan kenal Abraham, Sarah, anaknya Ishak, kemudian Yakub. Kita juga mengenal siapa yang disebut Daud, Salomo, Yeremia, Yesaya, dan seterusnya dan sebagainya. Padahal selain nama mereka itu masih ada banyak lagi nama-nama yang lain. Tetapi kita kurang begitu mengenal, kita kurang begitu tahu mereka. Kenapa begitu? Saudara, saya pernah menjadi guru sekolah minggu beberapa puluh tahun yang lalu. Saya juga pernah mengajar di sebuah sekolah di SMP beberapa puluh tahun yang lalu. Saya pernah mengajar para calon pendeta di sekolah tinggi teologi selama sekian belas tahun, 15 tahun kurang lebih. Dan dari pengalaman saya mengajar beberapa tahun sekian lama itu, saya telah berjumpa dengan banyak orang, ratusan orang, barangkali juga ribuan. Saya tentu saja tidak bisa mengingat semua nama mereka. Tetapi dari sekian banyak orang yang pernah saya jumpai, yang pernah saya kenal, tentu ada yang saya ingat sampai hari ini. Siapa nama-nama yang biasanya kita ingat dan kita ketahui, kita simpan di dalam ingatan kita cukup lama? Biasanya mereka yang menonjol, yang punya keistimewaan, yang paling cantik di kelas, yang paling rajin, yang paling malas, yang paling bandel, yang paling cerewet, yang paling bawel, yang paling nakal, dan seterusnya.
Jadi orang-orang yang punya keistimewaan, baik secara positif maupun negatif, merekalah yang biasanya kita ingat terus di dalam kenangan kita. Sekarang siapakah Kaleb? Dan apa keistimewaan yang ada di dalam dirinya? Kaleb adalah nama laki-laki orang Israel. Arti nama ini ialah setia, berani, teguh, sepenuh hati. Maka tidaklah heran kalau di dalam bahasa Ibrani anjing itu disebut Kelev. Mempunyai akar kata yang sama. Kenapa? Karena anjing juga mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Setia, berani, teguh. Anjing disebut Kelev dan mirip bunyi kata itu, nama itu dengan Kaleb. Kaleb yang akan kita bicarakan, yang kita akan bahas di dalam kitab Bilangan pasal 14 ini, jangan disamakan, jangan saru dengan sebuah nama Kaleb yang lain, yang juga merupakan cucu dari Yehuda melalui Tamar, yang dicatat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 2. Kaleb di dalam kitab Tawarikh ini adalah anaknya dari Hezron, dan istrinya bernama Azubah. 1 Tawarikh pasal 2 ayat 18-19. Tetapi Kaleb yang mau kita bicarakan lebih jauh sekarang ini adalah Kaleb ben Yefune. Dia adalah salah seorang dari 12 orang mata-mata Israel yang diutus oleh Musa dari Kadesh di sebelah selatan Palestina untuk mengintai, memata-matai negeri Kanaan. Dan setiap suku Israel harus mengutus satu orang mewakili mereka menjadi mata-mata yang diutus. Kita tahu bahwa ada 12 suku Israel yang semuanya berdasarkan 12 anak laki-laki dari Bapak Yakub. Dan Kaleb mewakili suku yang terbesar yaitu suku Yehuda. Maka ke-12 orang itu pun masuk ke tanah Kanaan, melaksanakan tugas yang sangat penting, melakukan spionase. Mereka harus mencari, melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri, dan mengumpulkan semua informasi tentang tanah Kanaan, tentang penduduknya, tentang segala macam adat kebiasaan mereka, tentang kekuatan persenjataan mereka, dan seterusnya. Kita baca dalam kitab Bilangan pasal 13-14. Beginilah pesan Musa kepada mereka. Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka itu sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimanakah tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Bilangan 13 ayat 17 hingga 20. Maka berangkatlah ke-12 orang pengintai yang diutus oleh Musa, melaksanakan tugas yang sangat berat tetapi juga sangat berbahaya. Sesudah melaksanakan tugas spionase selama 40 hari, maka ke-12 orang pengintai itu pulang kembali dan melapor kepada Musa sambil memperlihatkan apa yang dapat mereka bawa. Laporan yang mereka sampaikan kepada Musa begini bunyinya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara sekalian, laporan itu terbagi dua. Ada 10 orang yang bersikap pesimistik. Mereka merasa ngeri
khawatir, ngeper, takut. 10 orang mata-mata itu kompak, sepakat memberi laporan. Begini bunyinya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori di pegunungan, orang Kanaan di sepanjang laut dan tepi sungai Yordan. Hati mereka ciut setelah melihat semua fakta dan data yang ada. Mereka merasa gentar, gemetar, tidak percaya diri. Sebaliknya hanya 2 orang yang mempunyai pandangan yang optimistik. Siapa mereka? Mereka adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sesudah laporan dari kelompok yang pertama disampaikan, Kaleb tampil ke depan dan berusaha untuk menenangkan hati bangsa Israel. Mereka mulai gelisah, mereka mulai bingung, takut, gemetar. Maka berkatalah Kaleb begini, "Tidak, kami akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Sementara 10 orang yang lain itu berkata, "Kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Lantas mereka memberi tambahan keterangan. "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya," artinya orang-orang kanibal. "Dan semua orang yang kami lihat, orang yang tinggi-tinggi badannya, perawakannya, juga kami dilihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Saudara sekalian, akibat dari laporan 10 orang yang bernada pesimistik, maka hati umat Israel menjadi ciut, takut, gemetar. Mereka menangis, mereka rindu untuk pulang kembali ke negeri Mesir. Maka timbullah pemberontakan di antara mereka, karena mereka merasa sangat tidak puas terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka ingin mengangkat pemimpin sendiri yang dapat menghantar mereka untuk balik ke negeri Mesir, negeri perbudakan yang telah mereka tinggalkan. Pada saat itulah, di tengah-tengah kebingungan, kekacauan yang mulai timbul, Yosua dan Kaleb tampil. Mereka berkata, "Negeri yang kami lalui dan intai itu sungguh luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Saudara, laporan dari ke-12 orang pengintai terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, 10 orang, mayoritas bernada pesimistik. Mereka tidak percaya diri. Mereka tahu bahwa penduduk negeri itu begitu hebat, kuat, badannya lebih besar, sehingga pasti Israel akan kalah ketika berperang menghadapi mereka. Tetapi kelompok yang kedua, hanya 2 orang, kelompok minoritas, Yosua dan Kaleb. Mereka mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda. Mereka bersikap optimistik. Mereka yakin bahwa jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berpihak kepada mereka, pasti mereka sanggup melawan dan mengalahkan musuh mereka, dan negeri Kanaan pasti dapat mereka duduki. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada akhirnya data dan fakta itu memang harus ditafsirkan.
Yang dilihat oleh ke-12 orang pengintai itu semuanya sama persis. Yang mereka dengar sama persis. Tetapi apa yang menjadi kesimpulan itu sangat jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Mengapa bisa begitu? Hanya satu alasannya. Sebab Yosua dan Kaleb mengandalkan Tuhan. Yosua dan Kaleb percaya akan penyertaan Tuhan. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Jika Tuhan berkenan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi siapapun yang mau mengandalkan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan dan mengalahkan penduduknya. Ini berarti Yosua dan Kaleb mempunyai iman. Iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan pernah membiarkan umatnya di tengah-tengah kebingungan, kebimbangan, keraguan. Dan itu sebabnya pada ayat 24 Tuhan memuji Kaleb katanya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Akan kubawa dia masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Yosua dan Kaleb mempunyai iman. Mereka yakin akan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka gunung itu pun akan pindah. Matius 17 ayat 20. Maksudnya apa, saudara-saudara? Sesuatu yang tampaknya sulit, yang tampaknya bahkan mustahil, tidak mungkin, ternyata berdasarkan iman dapat dilewati, dapat dilalui, dapat diatasi, dapat diselesaikan. Pada suatu kali, seorang jenderal Jepang yang terkenal bernama Nobunaga memutuskan untuk menyerang pasukan musuh. Sekalipun jumlah prajurit yang dibawanya itu hanya 1/10 dari jumlah pasukan lawan. Dan dia sendiri yakin bahwa pasti akan menang. Tetapi para prajuritnya merasa ragu-ragu, mereka sangsi, bimbang, khawatir. Di dalam perjalanannya menuju ke medan perang, mereka mampir dan berhenti di sebuah kuil. Sesudah berdoa di dalam kuil, maka Jenderal Nobunaga keluar dan dia berkata kepada pasukannya, sekarang aku akan melemparkan mata uang ini. Jika gambar kepala yang kelihatan, maka kita akan menang. Tetapi jika angka yang kelihatan, wah kita pasti kalah. Nasib akan terungkap sekarang. Lantas dia mengambil sekeping mata uang, lempar ke atas. Setelah jatuh, apa yang tampak? Yang kelihatan adalah gambar kepala. Maka prajuritnya semua maju perang dengan semangat. Mereka kemudian melawan musuhnya dan dengan mudah meraih kemenangan. Esok harinya, seorang ajudan berkata kepada Jenderal Nobunaga, Jenderal, rupa-rupanya tidak ada satu orang pun yang dapat mengubah nasib yang sudah ditakdirkan kepadanya. Memang betul, kata Nobunaga, sambil menunjukkan mata uang yang dilemparnya. Mata uang rangkap. Sang jenderal ini telah membuat sebuah trik. 2 keping mata uang logam ditempelkan, direkatkan dengan lem di tengah-tengah, dengan gambar kepala di kedua sisinya yang menghadap keluar. Jadi ketika jatuh mata uang itu, sisi manapun yang akan terlihat pasti gambar kepala yang tampak. Saudara-saudara sekalian, apa rahasia kemenangan Nobunaga? Apakah karena doanya? Apakah kekuatan takdir? Ataukah karena kekuatan iman yang ada di dalam diri para prajurit? Bahwa kemenangan pasti mereka akan raih. Pengalaman yang sama telah dialami oleh Gideon.
ketika dia harus memimpin pasukan Israel hanya dengan 300 orang saja. Sedangkan pasukan bangsa Midian jauh lebih kuat, jauh lebih besar, sebanyak 15.000 orang. Tetapi penyertaan Tuhan yang disambut dengan iman Gideon telah memberi kepadanya kemenangan menghadapi lawannya yang berlipat-lipat kali jumlahnya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sekarang berada di persimpangan jalan. Krisis akibat virus corona telah menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di seluruh dunia. Belajar harus dari rumah, bekerja harus di rumah, beribadah juga harus di rumah, pergi kemana-mana dibatasi, harus pakai masker, selalu harus cuci tangan. Berapa banyakkah jumlah perusahaan yang sudah bangkrut, yang gulung tikar? Akibatnya apa? Sebagian orang memandang masa depan dengan sangat pesimistik. Melihat semua data dan fakta yang ada, sebagian orang melihat masa depan dengan suram, gelap, tanpa pengharapan. Hanya sebagian kecil orang, hanya sedikit orang yang tetap mempunyai pengharapan. Yang yakin penuh bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan umatnya. Dengan satu syarat, tentu saja, asalkan umatnya mau tetap menggenggam, merangkul, dan memeluk Tuhan. Merangkul dan berjalan berdasarkan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang untuk jalan dan langkah-langkah kita. Saudara-saudara sekalian, inilah gunanya agama. Agama itu bukan sekedar menjalankan segudang peraturan, memanjatkan doa-doa, melakukan puasa, memberikan sedekah, berbuat baik. Ada yang jauh lebih penting. Agama itu menjadi panduan dan pegangan hidup bagi umatnya. Dan agama yang benar adalah agama yang memberi pengharapan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan yang ada. Bukan yang menakut-nakuti, bukan yang memberikan rasa khawatir, ancaman api neraka dan seterusnya dan sebagainya. Agama yang benar adalah yang memberi janji dan pengharapan kepada umat yang memeganginya. Karena iman Yosua dan Kaleb, maka umat Israel berhasil merebut dan menduduki tanah Kanaan. Yosua pun dipilih menjadi pengganti Musa. Dan apa yang terjadi dengan Kaleb? Kaleb bersama seluruh keturunannya boleh memasuki tanah Kanaan dan tinggal di sana. Sementara orang-orang yang tadi merasa khawatir, yang bingung, yang bimbang, yang ragu-ragu, yang hatinya sudah ciut, mereka semua sudah dihukum. Mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Mereka telah mati, meninggal dunia sebelum masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang memberi penilaian kepada Kaleb, katanya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ayat 24. Apa artinya frase ini? Karena lain jiwa yang ada padanya. Terjemahan di dalam bahasa Inggris berkata, because he has a different spirit and has followed me fully. Artinya, ada sesuatu yang membedakan Kaleb dari teman-temannya yang lain. Dan itu terdapat di dalam jiwanya. Apa itu yang terdapat di dalam jiwanya? Itulah iman yang mau bersandar pada Tuhan. Iman yang melekat dan percaya sepenuhnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, sama seperti umat Israel yang sedang berada di persimpangan jalan, begitulah kita sekarang ini. Mana yang harus kita tempuh dan kita jalani? Jalan mana yang harus kita pilih dan kita ambil? Kaleb adalah contoh bagi kita semua. Ketika sedang berada di persimpangan jalan dan harus memilih, hanya satu pilihan kita, satu-satunya, yaitu berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memegang janji dan firman Tuhan. Seperti Mazmur 119 ayat 105 berkata,
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan telah mengutus Yosua dan Kaleb untuk memberi pengharapan kepada umat Israel di tengah-tengah kebingungan, kekhawatiran, dan karena hatinya ciut. Marilah kita tetap berpegang teguh pada janji dan firman Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi berdasarkan pengalamannya sendiri. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu dengan huruf besar D, yaitu Kristus artinya, yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara artinya tidak ada satupun yang tidak bisa ditanggung. Pasti semuanya bisa diatasi. Pasti semua bisa dilewati. Semua pencobaan berat yang saat ini kita alami juga pasti bisa kita lalui, bisa kita atasi, asalkan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama, bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kami yang dilanda oleh kebingungan, kebimbangan, keraguan. Kami harus belajar dari Yosua dan Kaleb yang betul-betul mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, yang tidak menyerah kepada fakta-fakta, data-data yang mengerikan dan menakutkan, tetapi terus mau bersandar, berpegang teguh, dan tidak melepaskan tangan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Saat ini kami mau berdoa buat banyak orang yang sedang bingung, yang sedang khawatir, yang diliputi oleh ketakutan akibat wabah corona yang berjangkit di mana-mana. Begitulah yang kami alami saat ini ya Tuhan, kondisi yang turun naik. Ketika kami mendengar bahwa jumlah korban yang menderita terus bertambah, kami seringkali menjadi khawatir dan bingung. Kami tidak tahu harus melangkah kemana dan apa yang harus kami lakukan. Tapi biarlah tangan Tuhan terus kami gandeng, kami rangkul, kami pegang erat. Dan biarlah kami terus boleh berjalan bersama Tuhan. Dan kami mendapatkan kekuatan dan hikmat untuk mengerti dan tahu mana yang harus kami lakukan. Sama seperti Yosua dan Kaleb ketika mereka memimpin umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Bukan dengan gampang dan mudah, tetapi harus dengan perjuangan, dengan cucuran keringat, dengan tangisan air mata bercucuran, dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan. Begitulah juga ketika kami harus melewati berbagai tantangan dan pergumulan yang ada, kiranya tangan Tuhan terus menggandeng dan merangkul kami. Tuhan yang memberikan kepastian, kekuatan iman, pengharapan, sehingga kami dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Biarlah lampu hati sungguh-sungguh menjadi penerang jalan kami umat-Mu, khususnya warga Jemaat GKI Cipinang Elok yang mengikuti dan mendengarkan acara ini. Tuhan memberkati setiap orang. Tuhan, inilah semua doa dan permohonan kami yang kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang satu-satunya. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nat pembimbing persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atau Bank BCA GKI Cipinang Elok. Atau dapat menaruhnya di dalam amplop yang akan dibawa pada saat nanti
kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh tadi kita dengarkan, biarlah mengajar kita untuk memiliki hati yang seperti Kaleb, yang selalu memandang segala halnya dengan cara pandang Allah. Tidak melihat betapa besarnya persoalan, tidak berpusat kepada segala persoalan, tapi dia mau menyerahkan segala hidupnya, segala kepemimpinannya, segala apa yang dia lakukan di dalam tangan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah tengah bulan ini dengan berkeyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sekalipun jalan di depan kita terlihat sulit, ada badai, ada topan yang menghadang di depan kita. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kita. Kita akan mengangkat pujian dari NKB 188 ayat 1-3. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan buat saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita semua bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
Saudara sekalian, begitulah acara kita. Biarlah kita kembali melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Asalkan terus kita melangkah dengan tangan yang terus menggenggam tangan Tuhan yang akan menggandeng kita untuk tiba di tempat tujuan akhir kita. Lanjutkanlah perjalanan saudara bersama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.